Assalamualaikum, halo guys. Saya Tarisya Ramadhani, NPM 1811045. Nah, kali ini saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis dan contoh kasusnya terhadap aspek-aspek yang ada di SKB. Studi kelayakan bisnis atau SKB adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu bisnis dijalankan dari berbagai aspek yang mendukung dalam bisnis. Tujuan utama melakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengukur apakah bisnis bisa berjalan sesuai yang diharapkan atau berhenti di tengah jalan. Nah, studi kelayakan bisnis ini atau SKB memiliki banyak aspek-aspek seperti aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, SDM, aspek manajemen dan organisasi, aspek AMDAL, aspek ekonomi, sosial dan politik, dan aspek keuangan. Nah, saya akan kaitkan dengan aspek-aspek tersebut dengan contoh kasus yang akan saya jelaskan atau terangkan. Contoh kasusnya seperti pabrik pembuatan tempe. Nah, sebelum kita membahas kaitannya dengan aspek-aspek tersebut, kita harus kenal terhadap tempe itu. Kita pasti nggak asing lagi dengan namanya tempe. Kenapa? Karena tempe makanan khas yang terbuat dari fermentasi biji kedelai. Tempe ini banyak kita gunakan atau banyak kita konsumsi di kehidupan sehari-hari. Tempe juga banyak digunakan untuk berjualan lontong, untuk sayur masak, dan gorengan, bisa aja yang lain-lainnya. Nah, tempe ini banyak dikonsumsi di Indonesia dan menurut saya sekarang sudah mendunia di beberapa tempat, seperti di luar negeri pastinya. Dan kemudian yang saya kaitkan, misalnya pabrik tempe di Tebing Tinggi, kita sebut aja ya namanya pabrik si A, jangan mereknya. Oke. Nah, kaitannya dengan aspek-aspek SKB tadi yang ada 7 tadi. Nah, kita ambil yang pertama itu aspek pasar dan pemasaran. Tempe ini sangatlah masuk di pasar Tebing Tinggi. Apalagi pemasarannya. Karena apa? Karena tempe ini banyak kegunaannya dan pasar itu sangatlah luas. Dan begitu juga dengan pemasarannya. Banyak orang yang saya bilang tadi, untuk sayur lontong, sayur masak, gorengan yang biasa saya bilang tadi. Kemudian untuk kita bahas aspek kedua, aspek hukum dalam SKB. Nah, kaitannya dengan pabrik pembuatan tempe ini, pabrik si A ini, aspek hukumnya merupakan suatu legalitas, izin usaha dan izin lokasi. Nah, kalau legalitas izin usaha dan izin lokasi pabrik tempe si A ini, untuk izin usaha pastinya mereka memiliki atau mereka mempunyai, walaupun mereka home industry, hanya untuk pembuatannya hanya di rumah saja,
bukan pabrik yang besar, tetapi mereka harus mempunyai izin usaha itu karena pasar mereka yang sangat luas. Balik lagi ke aspek pasar dan pemasaran. Dan serta izin lokasinya ini, nah ini yang dipermasalahkan. Jika dia terletak di antara banyaknya rumah warga yang padat, pastinya mereka tidak diizinkan berlokasi di sekitar situ. Berlokasi di tempat produksi mereka pasti nggak boleh, karena limbah yang mereka hasilkan sangatlah meresahkan atau merugikan warga masyarakat sekitar. Nah, kaitannya nanti berhubungan dengan aspek AMDAL. Kita lanjut nanti. Dan yang ketiga, aspek manajemen SDM. Pastinya aspek manajemen SDM ini untuk di tempe, untuk pabrik pembuatan tempe harus memerlukan karyawan yang paham akan pembuatan tempe, gimana cara penimbangan berapa gram-gramnya, yang ini yang segini, yang ini segini, dan bagaimana ragi-raginya, dan tidak merugikan atasannya. Sehingga aspek manajemen sumber daya manusia ini memilih orang dengan sedemikian rupa, dengan menyeleksi atau bisa saja dengan menerima karyawan tersebut, tetapi mereka mengajarkan lagi bagaimana cara bekerja di pabrik pembuatan tempe tersebut. Belajar dari awal lagi. Kemudian aspek ekonomi, sosial, dan politik. Nah, untuk aspek ekonomi, sosial, dan politik, hubungannya dengan pabrik tempe ini, aspek ekonominya pastinya membuat warga sekitar sejahtera karena dikerjakan di pabrik tempe tersebut atau memiliki kesempatan kerja. Dan sosial budaya, nah sosial budaya mereka pun memiliki budaya sosial. Dan politik berhubungan dengan legalitas tadi, izin usaha, izin lokasi tadi. Dan jika mereka tidak bersangkut paut terhadap politik tersebut atau tidak melanggar, ya mereka aman-aman saja. Lalu aspek keuangan. Nah, ini aspek keuangan ini dan kaitannya dengan pabrik pembuatan tempe, pastinya atasan mau memperoleh keuntungan dengan modal sekecil-kecilnya dan keuntungan sebesar-besarnya. Itu prinsip entrepreneur. Nah, makanya aspek keuangan ini berhubungan erat sama pabrik tempe ini. Karena apa? Karena atasan juga ingin mengetahui bagaimana besarnya keuntungan yang mereka dapat, arus kasnya, dananya, uang masuk, uang keluar, semua diatur secara jelas. Dan ada dua lagi, aspek manajemen dan organisasi dan aspek AMDAL. Kita bahas satu ya. Aspek manajemen dan organisasi ini, manajemen merupakan suatu pencapaian sasaran organisasi. Maka pabrik tempe ini memiliki tujuan untuk mencapai pasar. Mereka akan memenangkan suatu pasar tersebut karena banyaknya pesaing-pesaing tempe di tebing tinggi ini. Dan yang terakhir ada aspek AMDAL, yang izin usaha tadi, izin lokasi, aspek hukumnya, dan berkaitan juga dengan aspek AMDAL. Menurut pemerintah, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 pasal 1 adalah telah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana dalam kegiatan. Nah, berarti aspek
skandal terhadap pabrik tempe ini sangatlah berpengaruh. Karena apa? Karena limbah yang diciptakan oleh pabrik tempe tersebut, jika tidak diolah, tidak didaur lagi, diolah lagi, limbahnya itu akan meresahkan warga sekitar. Makanya diperlukan analisis dampak lingkungan. Dan hal ini dilakukan agar mensejahterakan warga masyarakat di sekitarnya. Dan langkah apa yang harus dilakukan jika terjadinya limbah lingkungan itu tercemar? Pastinya warga-warga di sekitar akan melapor ke pihak berwajib karena telah meresahkan mereka, sehingga pabrik ini akan pindah lokasi atau sesuai dengan mereka, dan atau ada alternatif lain hubungannya dengan pihak berwajib dan mereka, pabrik yang mempunyai pabrik tempe tersebut. Sekian dari saya mengenai kasus dalam SKB dan kaitannya dengan aspek-aspek SKB yang 7 tadi. Saya undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.